Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswati, mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung angkatan 2019. Di sini saya akan menyajikan video tentang pembuatan soal HOTS dan bagaimana penerapannya pada aplikasi online. Apakah soal HOTS itu? Soal HOTS merupakan soal yang mampu merangsang untuk berpikir, yang tidak hanya sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, dan merujuk tanpa melakukan pengolahan atau riset, tetapi mampu berpikir kritis dan kreatif. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita simak video tutorial berikutnya. Pertama-tama yang dilakukan adalah membuat kisi-kisi soal. Di sini saya membuat soal ujian tengah semester untuk siswa kelas 7. Kisi-kisi tersebut terdiri dari kolom kompetensi dasar, materi, kelas dan semester, indikator soal, stimulus yang digunakan bisa berupa teks, gambar, level kognitif, dan bentuk soal serta nomor soal. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kartu soal. Di sini saya telah membuat sebanyak 10 kartu soal, dan ini adalah kartu soal yang pertama, di mana di dalamnya terdapat paling atas skop, kemudian judul kartu soal, kemudian identitas, mata pelajaran, kelas, kurikulum yang digunakan, kemudian penulisnya siapa, dan satuan kerjanya. Pada soal yang pertama ini, kompetensi dasar yang diujikan adalah KD 3.4, yaitu memahami kronologi perubahan dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan juga Islam. Materinya adalah asal-usul nenek moyang Indonesia. Kemudian indikatornya, diharapkan siswa mampu menunjukkan jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ras Proto, Teutro, dan Melayu. Kemudian di situ terdapat juga level kognitifnya, yaitu C4 atau menganalisis, dan kunci jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke kartu soal yang kedua, dan ini yang ketiga. Untuk soal yang ketiga ini levelnya C6 atau mengkreasi, karena di sini siswa diharapkan dapat menggambar sebuah kurva. Ini soal yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan terakhir yang ke-10. Langkah selanjutnya adalah memasukkan soal-soal ke aplikasi online, yaitu ke Google Form. Google Form merupakan salah satu produk dari Google. Kenapa saya menggunakan Google Form? Karena siswa dapat mudah mengakses soal yang kita berikan hanya dengan mengklik link yang kita berikan, tanpa harus mendaftar, membuat akun-akun, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan Google Form yang telah saya isi pada bagian atas. Kemudian ini soalnya. Nah, ini yang checklist itu berarti kunci jawaban yang sudah saya buat
Kemudian pada soal nomor 1 ini saya berikan poin 10. Setelah selesai membuat soal online, kemudian mensosialisasikan kisi-kisi kepada siswa dan membuat kesepakatan jadwal ujian. Pada hari dan jam yang telah disepakati, dibagikan link soal agar siswa dapat melakukan ujian. Ujian telah berlangsung. Mari kita lihat respon siswa. Di situ terlihat di layar angka 32, artinya telah ada 32 siswa yang telah mengikuti ujian ini. Kita ke layar berikutnya. Di situ terlihat nilai rata-rata siswa 59,06, kemudian mediannya atau nilai tengahnya 60, dan ring nilainya antara 30 sampai 80. Pada halaman ini terlihat grafik hasil kerja siswa di salah satu soal. Warna hijau terdapat angka 13, artinya terdapat 13 siswa yang berhasil menjawab benar pada soal ini. Pada Google Form juga telah dilengkapi dengan rekapitulasi dengan format Excel. Jadi kita tidak perlu repot-repot merekap secara manual. Hanya dengan mengklik tombol Excel, maka kita akan dibawa pada file rekapitulasi data hasil ulangan yang telah kita lakukan. Demikianlah video ini saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.